Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Miss Mister yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita rindu bersama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami dengan waktu yang baik untuk kami datang di hadirat Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami pagi hari ini, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yuk mari bangkit berdiri. Miss Mister yakin dan percaya bahwa setiap kita adalah anak-anak yang berbeda karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Come on, yuk berdiri kita memuji nama Tuhan. Ikutin Miss Misternya ya anak-anak ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Semangat memuji nama Tuhan anak-anak ya. Come on, sama-sama katakan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya. Kita berdiri sebagai apa anak-anak? Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Siap-siap ya. Come on. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, yeah, come on. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Yeay. Semuanya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita diberkati bahkan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yeay, yuk kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Yuk, come on, jump. Ikutin Miss Mister lagi anak-anak ya. Yuk. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan musuh. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau. Haleluya.
kasih Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan dengan imanmu ya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Siap-siap memuji Tuhan, kemana? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam siapa? Iman dalam Yesus. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan terpujilah. Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Engkau Raja segala raja. Kita sudah diberi kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli kepada hidup kami. Bahkan Engkau Allah yang menjagai kami Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Lu angkat tanganmu, katakan, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi Tuhan. Yes Lord. Yesus menjagai aku. Lebih lagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yuk mari sama-sama kita mau bersyukur. Kita mau lebih lagi sayang sama Tuhan. Katakan lebih lagi. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia peduli, Dia menjagai aku. Terima kasih Tuhan, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku, Yesus
katakan ke janji-Mu. Mengasihikan aku, Yesus pedulikan. Yesus menjagaiku, menjagai aku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hanya padamu Tuhan aku percaya. Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain. Yuk sembah Dia, katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur. Aku cinta Yesus, Yesus aku cinta. Thank you Lord. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur Tuhan sampai selama-lamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Lebih lagi anak-anak katakan dengan hatimu, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai. Lebih lagi anak-anak katakan, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan, Yesus menjagai aku, Yesus menjagai, jagai aku, Yesus Tuhan menjagai aku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Bapa, buat penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan pada saat hari ini Bapa, kami mau bersama-sama belajar tentang firman-Mu Bapa. Buka hati setiap pikiran kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan Bapa. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, shalom semuanya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini Mr. Jeffrey akan menyampaikan satu tema yang sangat disukai anak-anak atau disukai semua orang, yaitu tentang pemenang. Saya pemenang. Nah, pemenang ini pasti akan disukai sama semua orang. Siapa yang tahu pemenang itu apa? Pemenang itu adalah seorang yang bisa mengalahkan semua lawan-lawannya dan keluar menjadi seorang juara. Nah, pemenang juga adalah seorang yang bisa melewati ujian dan berhasil di dalam ujian tersebut. Itu disebut pemenang. Sebelum kita melanjutkan cerita hari ini tentang firman Tuhan menjadi seorang pemenang, maka kita akan lihat video berikut ini. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari,
Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat video? Nah, video tadi menceritakan tentang kisahnya siapa? Tentang kisahnya Tuhan Yesus. Waktu dicobai di padang gurun. Nah, hari ini kita akan membahasnya itu di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Makanya sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, semua sudah menemukannya? Kita tidak perlu membacakannya. Kan tadi kita udah lihat videonya. Dan kita sudah menyimak bagaimana cerita pencobaan di padang gurun tersebut. Kalau kita lihat ending dari cerita tersebut, siapa yang keluar jadi pemenang? Pastinya anak-anak sudah tahu. Yang keluar menjadi pemenang adalah Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana kondisi waktu pencobaan di padang gurun tersebut? Ternyata iblis tahu anak-anak. Waktu dia mau mencobai Tuhan Yesus, dia tahu kondisi, situasi, dan tempat pada waktu itu. Pada waktu itu kondisinya Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kondisinya lagi lapar, keroncongan perutnya, pastinya membutuhkan makanan. Tetapi di tempat itu tidak ada makanan. Dan ditempatkan di mana tempatnya? Tempatnya di padang gurun. Di padang gurun kan tidak ada apa-apa. Al-Bakery pun tidak ada. Dan tidak ada yang menjual makanan di sana. Air pun pastinya tidak ada. Kenapa? Itu adalah tempat gurun pasir. Tidak ada apa-apa di sana. Sehingga pastinya lapar dan haus. Sehingga di dalam situasi ini membuat si iblis memiliki kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dicobai di tempat itu. Apa perkataan iblis yang pertama? Perkataan iblis yang pertama dia bilang begini kepada Tuhan Yesus. Ayo Tuhan Yesus, aku tahu pasti engkau sudah lapar nih. Engkau kan sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Katanya kan kamu anak Allah. Coba kamu rubah batu ini menjadi roti biar kamu makan. Iya, karena di tempat itu kan tidak ada makanan. Pastinya kalau saya sebagai Tuhan Yesus, saya pasti merubah batu itu jadi roti, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari firman yang didengar. Firman Tuhan yang didengar. Firman Allah yang didengar. Apa maksudnya? Apakah kebutuhan jasmani nggak penting bagi Tuhan Yesus? Makanan nggak penting bagi Tuhan Yesus? Makanan penting, kebutuhan jasmani itu penting. Tetapi yang paling penting anak-anak adalah tentang firman Tuhan. Kebutuhan jasmani itu tidak kekal, tetapi pemahaman tentang firman Tuhan itu akan membawa kita kepada kekekalan. Makanya iblis mencari cara lain. Wah, ternyata cara yang pertama aku gagal. Aku mau cari cara lain lagi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan sama si iblis? Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Di situ dikatakan gini. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Berarti iblisnya datang sama Tuhan Yesus, lalu dia taruh Tuhan Yesus di atas, dia suruh Tuhan Yesus, lihat nih, seluruh kemuliaan yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu, jikalau engkau datang dan sujud menyembah kepada aku. Berarti apa? Wah, ternyata Tuhan Yesus diiming-imingi namanya kepuasan tentang mata, keinginan untuk memiliki. Apakah Tuhan Yesus juga akan tergoda dengan hal itu? Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sudah tergoda dengan hal itu. Tergoda untuk melakukan hal-hal yang sudah kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah, tetapi menyenangkan hati kita, menyenangkan mata kita yang kita lihat, menyenangkan keinginan kita, akhirnya kita melakukannya. Contohnya apa? Contohnya di saat kita disuruh untuk mengerjakan tugas, orang tua memberikan handphone untuk mengerjakan tugas, tetapi pada waktu orang tua selesai memberikan handphonenya untuk kita mengerjakan tugas, apa yang kita pikirkan? Lebih asik WhatsAppan, lebih asik main game, kayaknya lebih happy. Belajar ntar aja, gampang, ntar juga tanya. Paling tanya sama teman yang pintar, tinggal dikasih jawaban, kirim ke misternya. Gampang kan, mister nggak tahu. Tetapi kalian harus ingat bahwa Tuhan tahu apa yang kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian mau menjadi seorang pemenang, harusnya hal yang seperti tadi tidak kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Tetapi kalian harus tahu bahwa, wah, aku diberikan mandat nih. Aku diberikan handphone untuk mengerjakan tugas. Berarti aku harus melakukan tugasku dengan baik. Sehingga aku dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Itu adalah anak-anak Tuhan yang akan keluar sebagai pemenang. Lalu apa lagi yang terjadi setelah iblis melakukannya itu? Iblis pun menjadi kalah lagi, iblis pun mundur lagi. Lalu iblis pun berpikir, wah, Tuhan Yesus memakai firman dan firman lagi. Akhirnya iblis pun ingin memakai firman dan ingin memutarbalikkan firman tersebut. Nah, kita lihat lagi di ayat yang berikutnya. Di ayatnya yang ke-9 sampai ke ayatnya yang terakhir. Nah, Mister bacakan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis memakai firman. Sebab ada tertulis nih, kata iblis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wow, ternyata iblisnya menggunakan firman dan dia mau supaya Yesus melakukan perintahnya. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada iblis? Yesus menjawab, katanya, ada berfirman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus bagaimana dengan kehidupan kita? Relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kan kita juga begitu. Terkadang kita menggunakan firman untuk membenarkan diri kita sendiri.
Kan ada firmannya, Mister, saling menolong. Jadinya saya bantu dia mengerjakan tugas. Kan ada firmannya, saling membantu. Jadi saya minta tugas sama teman. Akhirnya kami kerjasama, Mister. Nah, tetapi firman Tuhan mau mengajarkan supaya kita apa? Melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita jangan jatuh ke dalam jeratnya si iblis yang menggunakan firman. Oleh sebab itu kita perlu tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Makanya setiap hari kita harus belajar tentang firman Tuhan. Dari Senin sampai Jumat ada yang namanya apa? Sarapan surgawi. Kita ikuti dengan baik. Jangan kita ngeluh, sarapan surgawi lagi, firman lagi, tiap hari firman terus. Ingat, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Berarti apa? Firman Tuhan itu yang menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk melakukan suatu kebenaran firman Tuhan. Melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa keluar menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Mr. Jeffrey yakin dan percaya anak-anak SKBB, anak-anak yang taat akan firman Tuhan, yang suka mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Supaya apa? Supaya setiap apa yang dilakukannya itu hanya menyenangkan hati itu Tuhan. Sehingga kalau kita nyanyikan pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Nah, supaya apa? Agar aku menyenangkanmu. Itu jangan keluar dari mulut, tetapi keluar dari hati kita dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita dan biarlah kita keluar menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu Bapa yang mengajarkan kami untuk keluar sebagai pemenang di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun banyak cobaan, godaan di dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa jikalau kami berjalan dengan Engkau, Engkau akan menguatkan setiap kami dan kami akan keluar menjadi seorang pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah itu juga menjadi yang dapat menuntun kami sehingga kami lebih dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kita akan jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, bagaimana dengan firman Tuhan yang sudah kalian dengar hari ini? Nah, Mister yakin dan percaya pesan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa setiap kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Yuk, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Miss undang semuanya bangkit berdiri, kita mau muji nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Mu Tuhan. Firman-Nya teguhkanku. Yuk kita berdiri sebagai pemenang, amin. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay, amin. Sekali lagi katakan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan.
tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap setia berdoa sayang mama, sayang papa sampai bertemu kembali di ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.